Bener. Iya Bu ya. Belum. Ya oke sebentar. Start streaming. Ya silakan. Ini Alif. Ini sudah live sudah. Halo Bu ya. Oh. Ya. Nanti layar satu aja ya. Maksudnya gini aja. Soalnya ada play. Kita mulai ya Bu ya? Oh boleh. Lanjut. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Salingers, pemirsa berkah bedah karya Kiai Hussein. Dalam hal ini adalah kita membedah buku Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender. Nah, setelah episode kemarin kita sama-sama menyimak refleksi Kiai Hussein tentang hak kawin muda. Malam ini kita masih dalam bab kontekstualisasi fikih munakahat dengan judul hak memilih pasangan nikah. Jadi malam ini kita akan membahas tentang hak memilih pasangan nikah. Nah, menarik banget ya, bukan hanya untuk para jomblo nih. Hak memilih pasangan nikah itu bukan hanya menarik bagi para jomblo, tetapi juga mungkin teman-teman atau sahabat salinger yang sedang memilih pasangan menikah, juga untuk keluarga, ayah atau kita semua, karena ini berkaitan dengan pengetahuan juga refleksi Kiai Hussein atas atas hak memilih pasangan menikah. Nah, sebelumnya saya bacain dulu paragraf awal ya, pendahuluan dalam judul hak memilih pasangan menikah. Aisyah radhiyallahu anhu pernah menceritakan mengenai kedatangan seorang perempuan muda bernama Hansa binti Hidam al-Ansoriyah. Ia mengatakan, ayahku telah mengawinkan aku dengan anak saudaranya. Ia berharap dengan menikahi aku, kelakuan buruknya bisa hilang. Aku sendiri sebenarnya tidak menyukainya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kamu tetap duduk di sini sambil menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ia menyampaikan persoalan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil ayah si perempuan, lalu memintanya agar menyerahkan persoalan perjodohan itu kepada sang anak atau anak perempuan itu. Si perempuan kemudian mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku sebenarnya menuruti apa yang telah diperbuat ayahku. Akan tetapi, aku hanya ingin memberitahukan kepada kaum perempuan bahwa sebenarnya bapak atau ayah tidak mempunyai hak untuk persoalan ini. Hadis dengan teks yang sama atau dalam kasus serupa juga diceritakan oleh Ibnu Abbas dan sebagainya. Dari hadis-hadis tersebut, kita dapat memahami bahwa hak menentukan pasangan hidup atau jodoh sepenuhnya berada di tangan perempuan sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain, termasuk oleh sang ayah. Nah, akan tetapi persoalannya masih banyak. Ini dari saya itu sudah selesai paragrafnya. Nah, akan tetapi mungkin situasi sampai saat ini juga masih ada ya, masih banyak pandangan umum yang berpendapat bahwa ayah atau kakek gitu ya memiliki hak untuk. Nggak dengar. Halo? Nggak dengar Bu ya? Nggak dengar. Halo Bu ya? Oke, udah ya.
Baru dengar nih. Oke, tadi sampai mana Buya? Sampai aku baca paragraf ya? Ya nggak tahu ya. Ya coba lihat. Ya silakan. Intinya aja deh. Intinya. Ya. Nah, masih sampai sekarang masih banyak pandangan-pandangan umum masyarakat umum bahwa ayah atau kakek memiliki hak untuk memaksa perempuan menikah karena mereka memiliki hak ijbar gitu atau wali mujbir. Sebenarnya ijbar atau wali mujbir itu apa sih Bu ya? Di dalam judul yang ditulis Bu ya ini? Silakan Bu ya. Baik. Mulai ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ah huda. Ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Alif. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali untuk berbincang-bincang tentang isu penting. Dalam hal ini adalah tentang hak memilih pasangan. Begitu yang diberikan kepada saya tema untuk malam ini. Ya, saya kira kita mengenal dan mengetahui dan sering mendengar banyak perempuan-perempuan kita dikawinkan atau dinikahkan oleh ayahnya, kadang tanpa sepengetahuan anak itu sendiri, atau ya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya. Mungkin masih ada, meskipun saya kira sudah ada perkembangan ya. Semakin hari semakin kita melihat orang tua sudah memahami atau menyadari pentingnya pilihan anak. Begitu. Saya kira ada perkembangan yang menarik. Meskipun begitu, adalah baik sekali jika kita juga memahami persoalan ini dari sudut pandang agama atau cara pandang agama yang selama ini ada di dalam hazanah intelektual Islam klasik. Saya selalu begini ya, ketika orang punya kepentingan, maka dia akan mengambil sumber yang sesuai dengan apa yang dia pilih, yang diinginkan atau yang kepentingannya. Tapi ketika tidak punya kepentingan, maka dia membiarkan apa yang terjadi. Meskipun apa yang terjadi juga kalau dirujuk kepada sumbernya tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh. Nah itu jadi seringkali gitu ya. Misalnya saya sering sekali begini, janganlah perempuan itu pergi ke tempat yang jauh sendirian tanpa mahram. Itu ya. Hadisnya jelas. Itu. Ukurannya jauhnya itu 85 kilo. Jakarta 200 kilo, Surabaya apalagi, Semarang sendiri juga 500 kilo, atau Tegal entah berapa nih, gitu ya, penting jauh. Seringkali kita melihat perempuan pergi sendirian tanpa ada mahram itu apa-apa. Orang tuanya membiarkan juga, nggak apa-apa toh. Tapi kalau diukur, boleh apa enggak? Nah misalnya, sekarang kan ada juga nantinya akibat dari sumber masih tetap belum dianalisis ini, orang masih akan menggunakan itu. Misalnya sekarang muncul rancangan undangan ketahanan keluarga, misalnya itu arahnya kelihatannya sih untuk ya menjaga perempuan, jangan sampai sendirian, terus di rumah saja dan seterusnya. Oke, itu sekedar ilustrasi saja. Nah sekarang tadi kita sudah bicara awal bahwa ada fakta-fakta, masih ada banyak perempuan dinikahkan oleh anak tuanya, tapi banyak juga perempuan-perempuan sudah, anak gadis sudah diminta pendapatnya oleh orang tuanya. Dan pilihan anak sepertinya mendapatkan prioritas ya. Baik, sekarang bagaimana di dalam fikih?
Tadi sudah dibacakan hadisnya. Hadis yang Alif tadi membacakannya memang betul bahwa ada seorang datang ke Nabi melalui Siti Aisyah. Aisyah meminta tunggu dulu, terus ketemu Nabi. Ya, setelah ketemu Nabi, perempuan tadi menyampaikan bahwa bapaknya ingin mengawinkan dirinya dengan anak pamannya. Jadi misanan. Harapannya bapak itu mendapatkan kedudukan yang lebih baik dengan berbesanan dengan saudaranya itu. Jadi bersaudara lah gitu ya. Nah, tetapi perempuan itu tidak suka sebetulnya. Jadi bagaimana tuh? Ya gitu ya. Rasulullah kemudian menyampaikan, ya terserah perempuan, gitu. Terserah kamu. Itu pernyataannya. Oke. Terus setelah itu mikir-mikir rupanya sih, ya sudahlah saya setuju aja apa yang menjadi pilihan orang tua saya, gitu ya, gitu. Tetapi saya ingin memberitahukan, mendeklar, mengproklamasikan kepada dunia perempuan bahwa tidak ada hak bagi bapak untuk hal ini sama sekali. Itu laisa lil aba'i minal amri syai'un, bahasa orang itu memahaminya, tidak ada hak bagi bapak untuk urusan ini sesuatu pun atau apapun gitu loh. Jadi kalau begitu saya selalu akan mengatakan begini, menentukan itu adalah menjadi di tangan perempuan, Tetapi memilihkan itu boleh dari orang. Iya, keputusannya ada Pak di tangan perempuan, tetapi memilihkan dirinya untuk tidak apa-apa, siapapun bapaknya, gitu ya. Itu yang sebetulnya, dan ada beberapa hadis lagi ya juga seperti itu, hampir sama. Cuma ini kasusnya memang adalah janda. Kalau tadi gadis, perawan. Tadi yang pertama tadi adalah perawan. Yang kedua adalah janda, gitu ya. Janda sebetulnya kelihatannya sih tidak problem kita juga, tetapi kenyataan tidak satu pun bukan satu. Ada dua ya. Ada yang memilih atau menentukan, memutuskan, tetapi ada yang bertindak, melakukan. Itu loh. Paham ya? Jadi ada, oke, saya setuju, saya pilihannya ini. Tetapi apakah seorang perempuan bisa melakukan sendiri transaksinya? Itu beda. Nah, untuk yang kedua ini hampir kita tidak melihat kebolehannya. Bahkan tidak pernah ada atau kita tidak pernah melihat atau menyaksikan perempuan sendiri melakukan transaksi nikah. Bahkan undang-undangnya juga masih begitu. Perempuan tidak melakukan sendiri transaksinya, tetapi memutuskan untuk atas pasangan hidupnya mungkin sudah bisa dipahami. Oke? Jadi dua. Jadi termasuk janda ya. Janda itu juga Khansa bin Juzam al-Ansari. Bapaknya mengawinkan dirinya dalam keadaan dia sudah janda, tetapi perempuan itu Khansa itu tidak suka, gitu kan? Kemudian Khansa datang ke Rasulullah, kemudian menyampaikan, terus Rasulullah mengembalikan hak itu kepada Khansa sendiri, perempuan itu sendiri. Tapi ini juga Rasulullah juga mengatakan as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha.
Jadi janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Itu ya. Oke. Jadi kita kembali masuk kepada tadi hukum apa yang terjadi di dalam konteks kita. Seringkali bapak menikahkan anaknya yang gadis itu kemudian tanpa izin perempuan itu. Orang menganggap itu sah. Ya nanti kita melihat rela itu akan kita bahas relaan itu apa indikatornya ya. Nah gitu ya. Nah itulah yang kemudian disebut dengan istilah ijbar. Wali mujbir. Wali mujbir adalah seorang, ada dua wali itu. Wali mujbir itu ada dua, bapak dan kakek. Itu. Selain itu bukan wali mujbir, pamannya misalnya. Itu. Kakaknya misalnya, adiknya misalnya. Itu bukan wali mujbir. Itu. Nah, para ulama ini mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa ada wali mujbir itu. Yang lain tidak. Kalau kita melihat bacaan ke mazhab-mazhab yang lain, gitu ya. Nah, saya di dalam buku ini ingin menjelaskan tentang istilah-istilah bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara sama. Ini problem terus-menerus. Saya melihat banyak sekali problem terus-menerus. Coba dicatat aja deh. Kalau saya bicara nanti ada ngomong jihad misalnya dengan vital, perang. Oh, gitu tuh, model gitu-gitu tuh. Padahal esensinya bisa berbeda. Nuansa berbeda, esensinya berbeda. Tetapi ketika diterjemahkan, orang memahaminya sama. Ijbar itu memaksa. Gitu loh. Tetapi di dalam ada kata lain, ikroh. La ikroha fiddin. Memaksa juga. Tidak ada paksaan dalam agama. Begitu. Dan saya menambahkan lagi adalah sesuatu yang harus dilakukan yang namanya taklif. Taklif itu pembebanan, kewajiban, ya, kewajiban yang harus dilakukan oleh orang. Nah, ketiga ini seakan-akan juga memaksa kan, karena kewajiban. Orang memaksa. Gitu. Tetapi begini, ketiga kata itu meskipun harus dilakukan, tetapi memiliki nuansa yang berbeda. Misalnya, ya tadi, ikrah memaksa, ijbar memaksa, tetapi memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Sama ibadah, apa namanya, taklif juga. Nah, begitu ya. Nah, ikrah itu sama sekali tidak boleh. Karena ikrah itu menunjukkan pemaksaan seseorang atas orang yang lain, sementara orang lain itu tidak rela. Hatinya menolak. Begitu. Menolak. Dan ekspresinya akan ada. Ekspresinya boykot misalnya. Dia tidak berdaya, karena dia tidak berdaya, tetapi dia tidak setuju, dia tidak suka. Nah, tidak suka, hatinya tidak rela, tetapi tidak berdaya, maka ekspresi-ekspresinya macam-macam. Bisa memboikot, bisa tidak mau makan, tidak bicara, tidak dia mau diajak bicara oleh orang tuanya. Misalnya, bahkan tidak mau makan, tidak bisa tidur.
Halo Buya. Halo Buya. Ya, baik, sahabat Salinger, sepertinya ada kendala koneksi di Buya, jadi kita sambil nunggu. Assalamualaikum Buya. Oke. Ya, keputus ya Halo. Buya koneksinya. Iya. Nggak apa-apa, lanjut. Oke. Ya. Ya. Jadi itu akan menimbulkan kemunafikan. Pemaksaan itu iya tapi tidak. Munafik namanya kan. Nah, berbeda dengan ikrah. Berbeda dengan ijbar. Ijbar itu kita seringkali menerjemahkannya memaksa sehingga tadi. Tetapi nuansanya berbeda. Memaksa atau berbeda. Jadi bapak mengawinkan anak tetapi tanpa bicara, tapi tanpa ada persetujuan eksplisit, saya bilang. Tanpa persetujuan eksplisit dari anaknya, itu kemudian anak diam saja, itu maka itu dianggap sebagai ijbar, seakan-akan ijbar. Jadi ekspresinya tidak sama dengan ekspresi ikrah. Nah, begitu. Karena mengapa ini terjadi? Nah, begitu ya. Tidak bisa menyampaikan persetujuannya, diam saja, gitu kan? Tetapi juga tidak memberontak, begitu. Nah, ini kan kita harus membaca konteks perkembangan kebudayaan dalam sebuah masyarakat. Nah, perempuan-perempuan itu tidak bisa dalam konteks masa lalu itu menjadi umumnya, lagi-lagi kita harus bicara umumnya, itu sebagai makhluk domestik. Konteks pada masa domestik itu dia tidak bergaul. Iya, tidak bergaul dengan, dia tidak mengerti tentang siapa laki-laki yang patut untuk menjadi pendamping saya. Jadi tidak punya pilihan. Dan dia juga tidak tahu. Gitu. Jadi kalau begitu ayahnya meninggalkan, ya diam saja, tapi tidak menolak sama sekali. Nah, karena itu ini madhab, kita harus memahami bagaimana madhab Syafi'i ini, meskipun ini menjadi madhab Syafi'i yang katanya nanti harus dilakukan dan sah, gitu kan? Tapi orang tidak paham, menurut saya ya. Persyaratannya begini, bapak bisa mengawinkan anaknya tanpa persetujuan eksplisit anak itu, sepanjang memenuhi beberapa kriteria syarat. Satu di sini, tidak ada kebencian, permusuhan antara perempuan itu terhadap calon laki-laki suaminya. Adamul adawah katanya, tidak membenci. Tidak. Gitu satu. Yang kedua, tidak ada permusuhan, kebencian perempuan itu terhadap ayahnya. Juga tidak ada. Marah sama ayahnya itu tidak ada. Begitu. Terus calon suaminya dipandang setara. Setara itu maksudnya kufu itu pantas lah gitu, yang sesuai gitu. Ya biasa. Tapi ini sebetulnya mengenai kufu itu adalah tradisi. Anak kiai dengan anak kiai, anak pedagang gitu loh. Itu tradisi aja, pantas-pantasnya begitu, enaknya begitu, pejabat dengan pejabat misalnya dan terusnya. Tapi orang miskin dan orang kaya juga nggak apa-apa, cinta itu nggak ada aturan-aturan begitu. Nah, boleh. Kayak subjektif gitu ya Bu ya, soal kufu itu ya. Itu gimana Bu? Iya, kufu itu subjektif. Boleh saja, kan biasa kita anak kiai kawin dengan orang biasa. Jadi istana juga kadang-kadang ya nggak pantas gitu kan. Tapi itu bukan aturan agama. Itu konteks orang aja, masyarakat saja.
Nah gitu ya. Terus maharnya, mas kawinnya ya kira-kira minimal seperti yang sederajat dengan perempuan itu. Namanya mahar misil, bukan mahar musamma. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan ijbar. Persyaratan ijbar gitu. Bukan pemaksaan. Iya bisa. Jadi ya itu minimal ya, minimal begitu. Yang paling baik ya itu yang minimal. Jadi harus dipahami. Kalaupun Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i membolehkan adanya seorang ayah mengawinkan anaknya tanpa persetujuan ayah anaknya, sah itu sepanjang anak itu tidak melakukan penolakan, tidak memberontak, tidak nangis, tidak masuk kamar, tidak memberikan untuk mogok makan, minum, itu ekspresi-ekspresinya. Itu bisa sah aja. Tetapi yang baik itu adalah pilihan dia, perempuan itu sendiri. Nah itu maklum begitu tuh. Saya kira perkembangan zaman telah merubah rasa segan perempuan untuk menyampaikan hasratnya kepada calon pujaannya gitu untuk menikah. Itu sekarang sudah berani nih. Saya mendapatkan curhat banyak sekali, hampir tiap hari curhat, carikan ini. Saya cerita punya itu, sebagainya itu. Jadi tidak bisa. Perempuan sudah bisa. Ya saya selalu bergurau itu. Cowok, dong, katanya. Mari dong, gitu. Goda aku dong, kayak gitu-gitu tuh sudah berani. Godain aku dong, cowok gitu. Wah, gitu tuh. Itu artinya ada perkembangan di mana perempuan terbuka untuk bisa mengekspresikan kehendaknya kepada orang lain. Udah berani. Nah, sekarang kita kembali pada hadis Nabi. Ya, mengapa Nabi mengatakan as-sayyibu ahaqqu binafsiha min walidi. Kalau ada as-sayyibu tusta'maru. Kalau apa namanya kepada janda, Nabi mengatakan kamu yang harus mengatakan sendiri. Tapi kalau gadis masih jomblo, itu tusta'zanu sebetulnya, diminta izinnya. Diminta bagaimana nak, saya kawinkan dengan itu, mau apa tidak gitu. Tetapi kalau janda itu silakan kamu yang ngomong, kamu yang menyampaikan, gitu. Menegaskan ya gitu. Saya itu pilihan saya. Kenapa berbeda begitu ya? Analisis kita adalah mengapa Nabi kepada janda ahakku nafsiha min waliha, lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Karena itu persoalan dia sudah dewasa, dia sudah memahami persoalan rumah tangga. Nah, kalau perempuan gadis belum. Karena itu sebetulnya ini nanti akan ada ukuran-ukuran kedewasaan. Nah, apa ukuran kedewasaan seseorang? Ini pendapatnya berbeda antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Ini penting nih orang supaya paham ukuran-ukuran dewasa kayak gitu-gitu itu. Kan dari sisi apa ukuran seorang menjadi dianggap sebagai dewasa. Kalau sekarang dikonversinya kan dengan umur ya gitu. Tapi apa gadis dan janda? Gadis dan janda. Nah, gitu. Kalau melihat hadis, janda itu dewasa, gadis itu belum dewasa, kan gitu. Kalau ukurannya seperti itu. Nah, karena itu inilah perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Hanafi maksud saya, mazhab Hanafi dengan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Hanafi itu mengatakan gadis yang dewasa, yang sinur rusyd itu, yang dia sudah mendapatkan kemandirian di dalam menentukan, balighah aqilah gitu.
balighah, aqilah. Itulah ukurannya. Dia bisa berpikir sendiri, itu bisa berpikir sendiri, menentukan sendiri, maka itu dewasa. Dan karena itu bisa disamakan dengan janda. Begitu. Karena itu disamakan dengan janda. Justru substansinya di dewasa itu ya. Nah, betul. Ini yang saya senang sekali kalau kita membahas hukum itu harus ditanya mengapa. Jangan asal itu karena itu begitu, karena kata orang itu begitu, kata mazhab Syafi'i begitu, kata mazhab Hanafi begitu, kata Al-Qur'annya begitu. Terus menerus begitu, jadi ya susah kita ini. Tidak. Oh, ini pakai akal lagi ngomongnya gitu tuh. Ya, iya lalu bagaimana lagi orang Nabi mengatakan begitu juga. Apalagi. Nah, itu emosi orangnya, namanya itu emosi. Karena sudah kita tergantung kepada orang lain. Kita ikut-ikutan terus-menerus. Kita didoktrin terus-menerus dengan cara seperti itu. Logika kita tidak berjalan sama sekali. Saya kalau model begini nih agak tentang dikit nih. Agak semangat dikit nih kalau begini-begini. Lalu nah, itu ya. Jadi intinya begitu. Dan karena itu nantinya orang tua akibat lebih lanjut daripada kebolehan ini, kebolehan perempuan bisa menentukan sendiri dan tanpa walinya, maka bisa saja terjadi konflik. Maksudnya adalah bapaknya tidak mau menikahkan anaknya karena dia bukan pilihan bapaknya. Bagaimana? Tuh, tidak sederhana nantinya. Problemnya itu. Begitu. Jadi ya kalau saya tuh ngomong puisi aja. Saya nulis di majalah apa gitu. Majalah apa untuk perempuan itu. Itu begitu bahwa menentukan adalah, memutuskan adalah pilihan anak, memilih itu hak orang tua dan sebagainya. Karena masa depan ada di tangan anak itu sendiri, bukan di tangan orang tuanya. Ketika dia akan menjalani hidupnya yang panjang sekali. Nah, terus puisinya biasa, anakmu bukanlah anakmu, gitu. Anakmu adalah milik dirinya sendiri dan milik kehidupan. Itu jangan paksakan anakmu mengikuti tradisimu karena mereka dilahirkan bukan di zamanmu. Nah, itu saya kira perubahan tradisi. Ada di itu ya, udah ada di lomba puisi itu Bu ya, yang anak. Ada. Lupa lah, pokoknya lupa lah. Itu. Tapi yang penting itu di nomor satunya itu loh. Hanya ada satu. Gitu. Satu saja gitu. Gitu ya. Gitu dulu deh, Alif, barangkali ada yang mau tanya atau sesuatu yang perlu diapakan, sampaikan lagi. Tapi intinya begitu, saya kira ya. Gitu. Kalau melihat kenyataan-kenyataan, ya bisa dua sih. Ada orang yang sudah dikawinkan tadinya tidak ada apa, ya tidak mendapat, tidak atas kehendak sendiri, tetapi kemudian hidupnya baik-baik saja, itu banyak juga. Tapi sebetulnya bukan karena pemberontakan, tetapi karena ya sudah saya tidak bisa memilih atau apa aja lah. Terus apalagi birrul walidain katanya. Birrul walidain, itu yang paling banyak birrul walidain. Tuh, berbakti kepada kedua orang tua. Anak itu tidak bisa menolak atas keinginan ayahnya atau ibunya untuk menikah dengan calon yang dicalonkan oleh ayahnya. Ikut karena birrul walidain. Itu argumentasinya. Jangan uququl walidain. Uququl walidain durhaka kepada ukurannya apa? Itu. Dalam hal apa? Ini ada ini Bu ya, ada pertanyaan masuk nih, Japri nih.
Ini katanya dia Mana nih? apa yang sedang Sudah. sudah memilih pasangan, bisa dibilang gitu, sudah Iya, berelasi, baguslah. sudah berelasi dengan Hmm. dengan seseorang gitu, tetapi Ya. kurang mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Itu gimana Buya, katanya gitu. Iya, iya, iya. Ya, ya itu sih ya umum ya biasa begitu itu. Ya tentu saja sama dengan hal-hal lain, bukan hanya ini. Bagaimana menegosiasikan antara orang tua dengan anaknya itu, gitu kan? Nah, itu yang paling penting adalah dimusyawarahkan melalui banyak orang. Itu kan ya, cara menyelesaikan sengketa ya, cara menyelesaikan sengketa. Nah sekarang nanti kalau tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dengan orang tua, misalnya begitu, maka bagaimana jalan keluarnya? Ya wali hakim, begitu. Wali hakim itu adalah anak perempuan itu meminta seseorang untuk menjadi walinya. Karena itu saya bilang, karena kita ini masih tetap saja perempuan tidak berhak mengawinkan dirinya sendiri masalahnya. Itu. Sehingga harus ada wali, terus ada wali. Kenapa harus ada wali? Kalian tidak pernah bertanya sih. Orang tidak pernah bertanya mengapa harus pakai wali gitu loh. Selama ini kita begitu terus-menerus, tidak kritis gitu. Tidak kritis. Jadi Saya kenapa bilang tuh harus Buya? bertanya mengapa. Don? Iya, jadi Iya kenapa tuh? gitu. Kenapa harus ada wali? Jadi wali itu, nah gitu benar tuh, bagus tuh kalau gitu. Dibilangin dulu baru nanya. Wali itu iya, ternyata juga belum paham ya Alif juga mengapa gitu, atau kita semua banyak. Wali itu apa sih? Gitu, wali-wali itu kenapa harus wali? Wali itu orang yang menyayangi, orang yang melindungi, orang yang menjadi yang bertanggung jawab, gitu itu. Mengapa lagi ditanya lagi nih? Dan itu bapak, laki-laki. Kenapa bukan ibu? Tuh, ada nggak wali perempuan? Ibu misalnya. Kenapa tidak menjadi wali? Begitu loh. Asal usulnya bolak-balik kita sih kembali lagi pada asal usul sumber al-rijal qawwamuna itu bolak-balik di situ ya. Sehingga perempuan meskipun dia bertanggung jawab juga ibu misalnya. Saya kan bolak-balik bertanya saja supaya memancing pikiran kita. Andai kata seorang punya anak perempuan sudah S1, kemudian ibunya masih ada adiknya laki-laki, itu ya, tapi masih SMP kelas 3 atau SMA lah kelas 1. Perempuan S1 itu pengen menikah. Bagaimana dia bisa nggak sendirian? Atau harus diwali sama siapa? Ibunya bisa nggak? Nggak bisa. Nggak boleh katanya. Jadi adiknya. Loh, adiknya. Mengapa adiknya? Hanya karena dia laki-laki. Oh gitu. Apakah memang begitu? Laki-laki itu bertanggung jawab. Seharusnya menjadi wali adalah mereka yang bertanggung jawab atas hidup. Atas ya melindungi anaknya yang belum cukup bisa mandiri, misalnya belum cukup bisa dewasa. Maka itulah menuntun. Karena itu tadi wali muzbir itu sebetulnya adalah wali yang bertanggung jawab untuk kebaikan anak itu sendiri, berhubung anak itu belum bisa apa-apa, belum bisa dewasa, belum bisa memilih pasangannya sendiri. Iya. Nah, begitulah. Maka ya, kembali tadi kalau pertanyaannya praktis nih, pernyataan praktis, tapi juga banyak terjadi sih ya.
Kita kadang kan nggak punya jalan aja. Tapi kalau kita bicara tadi seperti yang saya sampaikan, ya wali hakim. Gimana lagi katanya? Iya, wali hakim itu menyerahkan pada seorang, Pak, saya berhubung masih harus ada wali laki-laki. Berhubung harus laki-laki yang menikahkannya, maka wakil kepada hakim. Kepada hakim tadi itu apa itu hakim wali man la waliyalah, itu hakim itulah yang akan menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Banyak sekali argumentasinya wali apa yang nggak ada, apa misalnya gitu. Nanti juga akan merembet nih pembicaraan kita nih. Ganti wali ab'ad, wali akrab, wali ab'ad. Gitu. Ini saya bilang karena pikiran kita harus laki-laki, gitu loh. Harus laki-laki. Karena harus laki-laki, maka wali harus laki-laki. Bapaknya nggak ada, kakeknya tidak ada, maka cari laki-laki lain yang lebih dekat lagi, yaitu pamannya misalnya, atau kakaknya. Mana lebih dekat antara kakak dengan pamannya, gitu ya. Begitu selalu kita akan kerepotan. Nanti wali ab'ad namanya, wali jauh, anak siapa gitu. Begitu. Dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan di kolom chat di Facebook, Bu ya, di fanpage. Izin dari Mas Luki. Mungkin nggak ada, saya nggak ada. Di Facebook, Bu ya, saya nggak lihat ya. Di fanpage Mubadalah. Dari yang nggak tahu saya nggak bisa. Bentar saya lihat ya. Facebook Mubadalah ya. Iya. Iya. Facebook ya. Nggak tahu deh nanti. Oke. Terus. Izin bertanya, Bu ya, dari tinjauan fikih. Apa? Dari tinjauan fikih, adakah batasan tentang kebolehan afdolnya wali atas calon suami pilihan dari wanita yang diwaliinya? Gimana sih ini? Apa? Ulangi lagi. Adakah batasan tentang kebolehan afdolnya wali atas calon suami pilihan dari wanita yang diwaliinya? Aduh, nggak paham nih jelasnya gimana jelasnya. Iya, aku juga nggak paham. Maksudnya mungkin berarti ini kayaknya syarat jadi wali itu apa gitu deh, Bu ya. Soalnya ini batasan tentang ya orang itu orang yang bertanggung jawab lah. Ya, aduh, apa ya batasan maksudnya apa? Wali itu orang tua, bapak atau kakek, itu wali mujbir namanya. Inti daripada wali tadi kan sudah saya jelaskan ya. Wali itu apa sebetulnya gitu kan. Wali itu orang yang melindungi, orang yang menyayangi, orang yang bertanggung jawab. Nah, ini namanya karena iya gitu. Dan ini yang paling tadi kan urutannya jelas. Orang yang paling dekat, yang paling melindungi, menyayangi, yang bertanggung jawab itu kan orang tua, bapak. Gitu. Karena dia memberi nafkah juga, karena posisinya ayah itu adalah orang yang menghidupi dia, menafkahi dia, gitu. Terus yang kedua adalah kakek, katanya gitu di dalam urutan mazhab Syafi'i. Terus setelah itu ya paman. Jadi maksudnya gimana ya, urutannya harus begitu dulu, bukan afdolnya, afdolnya bapaknya kalau mau afdol. Tapi kita ini masih tergantung terus-menerus. Pikiran kita harus laki-laki. Terus-menerus ya. Jadi begitu. Wali itu adalah laki-laki. Nah, yang melindungi, yang menyayangi, yang bertanggung jawab atas hidup orang itu sebelum dia bisa mandiri. Nah, namanya kan gitu ya.
ketika perempuan itu belum menikah, maka dia berada di dalam kendali orang tuanya, laki-laki lagi, wilayah namanya, wilayah. Nah, ketika dia sudah menikah dengan laki-laki, maka perempuan menjadi diatur oleh suaminya, namanya qiwamah. Gitu. Jadi itulah perempuan di dalam seluruh ruang hidupnya, dalam perjalanan hidupnya selalu berada di bawah kendali laki-laki. Sebelum nikah dalam kendali orang tuanya, dan laki-laki orang tua, bapak maksudnya lah. Karena menyebut orang tua itu susah karena ada perempuan juga. Jadi saya harus mengatakan bapaknya itu atau kakeknya, bukan ibunya, bukan neneknya, tapi itu dan pamannya atau kakaknya atau adiknya, begitu. Jadi maksudnya gimana pertanyaan tadi itu? Ini maksudnya ini Bu ya, wali adol atau wali mogok. Jadi oh ya adol gitu ya. Tadi juga saya sudah mengatakan wali adol itu menolak untuk menikahkan. Oh gitu. Jadi saya kan begitu akibat daripada perempuan itu ingin menentukan pasangannya sesuai dengan pilihannya, bukan atas pilihan orang tua, wali maksudnya, bukan atas pilihan bapaknya gitu atau kakeknya. Nah, karena itu ya ada laki-laki atau bapak yang tidak mau mengawinkan. Itu loh maksudnya itu. Namanya wali adol. Nah, itu ada batasannya enggak katanya untuk jadi batasnya maksudnya gimana? Ya bisa nggak boleh, wali adol itu tidak boleh. Wali adol itu nggak boleh gitu ya? Bapak tidak boleh. Karena tidak boleh. Coba Al-Qur'annya ya. Karena berangkat dari awal itu kan sebenarnya kayak wali itu kan hak gitu ya Bu ya, hak untuk menikahkan, sedangkan pilihan ada pada perempuan. Bukan pilihan, keputusan. Iya, keputusan. Keputusan ada pada perempuan. Jadi misalnya Al-Qur'annya justru itu ya, Al-Qur'an sebetulnya memberi isyarat-isyarat yang sangat hebat itu tentang wali adol juga. Misalnya gini, apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apabila telah terdapat keriduan dari antara mereka. Jadi namanya wali adol gitu. Wali adol itu wali yang nggak mau menikahkan anaknya. Itu iya menikahkan. Itu lagi-lagi coba diingat ya. Bolak-balik kita ini belum menurut saya sih pikiran kita masih satu ada pada laki-laki. Ya, betul. Itu ya, wali itu laki-laki. Itu satu. Wali itu harus laki-laki. Kedua, seakan-akan laki-laki itu tadi yang paling dekat adalah bapaknya itu menentukan gitu. Pikiran kita masih gitu loh. Ya, jadi konstruksi pikiran kita itu masalahnya sangat ruwet sekali itu, sehingga ruwet sekali kita ini karena bulat itu memang sudah mendarah daging sih. Iya. Masalahnya sudah mendarah daging begitu sehingga kita ini tidak bisa melepaskan diri dari itu. Padahal kita sudah punya pandangan-pandangan yang lain keagamaan. Nah, kalau kita melihat juga pandangan yang tadi harus pakai harus itu janda bisa mengawinkan sendiri, gadis itu dikawinkan oleh walinya gitu tuh. Itu pandangan selain mazhab Hanafi kan harus. Kenapa? Tradisinya begitu, bukan pakai logika. Gitu. Jadi ada dua analisis atau argumentasi masing-masing mazhab. Mazhab satu Hanafi melakukan logika rasional,
bahwa kedewasaan itu diatur, ditentukan dengan indikator dia bisa mandiri, bisa menentukan sendiri. Sama dengan janda, kan gitu-gitu itu sudah pengalaman dan tidak malu untuk menyampaikan sesuatu, pengalaman. Tapi ada lagi kan tradisinya begitu, bahwa dulu tradisinya memang pokoknya apa namanya laki-laki gitu, sehingga kadang-kadang tidak boleh gitu. Jadi keputusan kalau ditanya Imam Maliki, Imam Malik, Imam Syafi'i atau Imam Imam Syafi'i atau Imam boleh nggak? Tidak boleh. Ukurannya adalah gadis atau janda gitu aja. Bukan masalah dewasa atau tidak dewasa. Jadi itu elatnya itu, karena katanya elat itu adalah yang zahir mundhabit, artinya yang dapat diidentifikasi oleh semua orang. Apa yang dapat diidentifikasi? Ya janda dan gadis, bukan usia. Karena usia itu tidak dapat diidentifikasi, tidak jelas. Kedewasaan berdasarkan apa itu nggak jelas gitu. Inilah yang salah satu kritik saya sebetulnya terhadap elat sebagai satu-satunya yang bisa menentukan hukum. Betul sekali Bu ya. Seharusnya maksud yang bisa menjadikan keputusan hukum. Begitu. Karena kan misalnya gini contoh elat itu. Ya, gini contoh ya. Misalnya orang boleh qashar sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat karena bepergian atau karena capek. Ayo. Tuh. Karena bepergian atau capek. Madzhab Syafi'i elat itu harus jelas, yaitu bepergian. Gitu. Kalau capek nggak capek itu nggak jelas, subjektif. Gitu. Jadi hukum itu katanya harus didasarkan pada indikator yang jelas. Namanya elat itu. Tetapi ini bisa terjadi tidak adil. Bisa terjadi tidak adil karena enak sekali orang yang pakai pesawat karena jauh boleh qashar, tukang beca. Iya. Baru sampai di Losari capek. Udah ngos-ngosan. Nggak boleh. Itu namanya. Karena misalnya jadi itu yang harus dilihat adalah tujuan. Pada realitas sekarang kan Bu ya banyak juga karena salah satu dampak dari kawin anak misalnya kan Bu ya kan kawin anak lalu karena secara emosional, secara ekonomi dan sebagainya tidak kuat akhirnya kan terjadi perceraian gitu kan. Jadi bisa jadi masih usia anak juga dia udah menjadi janda. Jadi relevan sekali apa yang disampaikan Bu ya bahwa ini soal kedewasaan gitu, bukan bukan soal atau gadisnya gitu. Iya kan, itu betul. Dan itulah yang harus kita kembangkan ya. Iya. Bu ya masih ada satu pertanyaan boleh? 5 menit lagi. Ya boleh. Ya. 5 menit lagi. Ya, kedudukan dan fungsi wali mujbir dapatkah gugur jika dalam prakteknya dia tidak melakukan fungsi yang semestinya? Misalnya dalam banyak kasus di masyarakat si ayah menelantarkan si anak. Gitu. Ya itu. Ya itu sih urusan lain ya, urusan lain. Ini kan masalah wali mujbir itu ketika mau menikah, gitu loh. Jadi posisi di situ bahwa nanti setelah itu melantarkan ya. Nah, lagi-lagi itu berarti apa yang ditanyakan itu tertipis dalam dirinya paksa gitu. Bukan wali mujbir itu namanya. Tuh, di dalam pikiran orang yang bertanya itu ada di dalamnya adalah paksa gitu. Bukan wali mujbir namanya. Tuh, saya bilang sejak awal saya sudah memperingatkan ada kata yang sama, yang berbeda tetapi ditafsirkan sama. Gitu. Ya karena kan tadi itu belum clear, misalnya tadi kan Buya menyampaikan bahwa
yang menikahkan atau wali yang bisa menikahkan itu salah satunya adalah orang yang bertanggung jawab atas kehidupannya gitu. Nah, kalau ternyata misalnya ayahnya itu tidak bertanggung jawab atau menelantarkannya, apakah harus tetap ayahnya misalnya jadi walinya gitu. Iya. Oh iya bisa, bukan gitu. Iya, jadi begitu. Oh, begitu pertanyaannya. Iya. Iya. Ayah tidak boleh menolak untuk mengawinkan orang anaknya yang ingin kawin dengan pilihannya gitu ya. Ya. Apabila ayah tidak mau mengawinkan maka berpindah tuh, bukan kepada wali mujbir lagi. Ya. Begitu aja. Nggak usah pusing-pusing. Paling dekat siapa? Ya, artinya apakah kepada pamannya, apakah kakeknya, tanya aja. Sampai-sampai nanti bisa begini, Alif. Ya. Lebih jauh nih. Tanya lagi deh ente, kalau nggak mau bagaimana? Misalnya, entenya itu tanya lagi. Pamannya nggak mau, kakeknya nggak mau, adiknya nggak mau, keluarganya nggak mau, gitu tuh. Misalnya gitu. Gitu ya. Maka ya wali hakim. Kalau wali hakim nggak mau gimana? Gitu. Kalau naib nggak mau, as-sultan waliyuman la waliyalah, itu misalnya. As-sultan dalam hal ini adalah presiden dan orang-orang yang diangkat, ditunjuk sebagai pelaksana dari fungsi presiden, yaitu naib. Gitu. Jadi ini juga kita terikat dengan sistem masa lampau, pakainya tuh sultan, presiden yang mengawinkan itu. Oh gitu. Itu lagi-lagi itu terjebak dalam sistem khilafah lagi. Kita masih terjebak di dalam sistem khilafah. Teks-teksnya juga masih begitu. Sultan, as-sultanu waliyuman la waliyalah. Itu sultan sebagai wali dari orang yang tidak punya wali, termasuk wali abal, gitu, wali yang tidak mau orang tua atau guru, lagi-lagi bapak yang tidak mau menikahkan orang tua anak-anaknya. Ada lagi kasus yang lebih berat lagi, yang aneh lagi. Itu terjadi itu masa lalu ya. Walinya tidak mau, hakimnya nggak mau, maka dia menunjuk wali muhakkam namanya. Tuh, ada lagi tuh. Muhakkam. Bukan wali hakim. Ya susah lagi tuh, karena kita memang jarang sih ya. Karena kita jarang sih terjadi begini-begini itu, sehingga tidak mengenal itu. Buya, satu pertanyaan lagi. Sana sini. Oh iya, boleh. Tapi ini nggak berkaitan dengan hak, nggak berkaitan langsung ya dengan hak memilih pasangan. Ini dari Mbak Eni, ini dari Lampung, Bu ya. Assalamualaikum, Bu ya, mau bertanya, jika perempuan yang menggugat cerai, apakah harus menunggu masa iddah? Oh, ya bukan nggak ada aturan. Adanya begini ya, mengenai cerai kapan waktunya itu adalah etika. Etikanya. Tadi tolak bid'ah, tolak sunni, dikenalkan begitu. Tolak bid'ah dan tolak sunni. Tolak sunni itu kalau tolak setelah selesai suci, setelah selesai head baru begitu ya. Itu misalnya itu tuh bid'ah gitu. Jadi tidak bagus gitulah. Tetapi intinya kapanpun, dimanapun ya boleh jadi gitu loh, maksudnya jadi, cuma tidak etis, tidak bagus, lagi susah kok sebetulnya sudah plong gitu, oke head atau apa ya itu. Nanti adalah urutan-urutan bagaimana tolak yang sebaiknya, tolak bid'ah, tolak sunni, kan istilah-istilah begitu. Ya, kita tapi tidak menggunakan sih kita itu. Jadi itu masalahnya etikanya bagaimana ya, kapan saja.
mau menggugat kapan saja, minta keterangan pindah, pengawasan pindah, begitu itu aja, etika saja. Hukum sih ya tetap aja selama itu sudah harus disampaikan, ya begitu. Jadi ini saya juga paham. Jadi kita ini seringkali mencampur baurkan adalah sesuatu norma etis dan norma hukum, itu loh. Nggak bagus, tapi nggak bagus menurut etika kita, gitu. Nggak boleh menurut etika kita, bukan etika hukum. Ya nanti lagi pembacaan istilah itu. Ya kayak hak privat itu loh, hak privat pakai kerudung misalnya, ya nggak bagus, tapi bukan etika hukum, nggak boleh dihukum. Itu etika gitu ya. Itu nggak pantas aja. Iya. Udah ya, saya kira udah. Ya, baik Bu ya. 9. Ya, terima kasih Bu ya. Sudah menemani kita semua malam ini dengan berkah bedah karya Kiai Husain Muhammad dengan tema hak memilih pasangan. Nah, untuk episode depan kita ada judul hak pelayanan kesehatan dalam berkeluarga. Jadi kalau misalnya sahabat Salinger, pemirsa berkah ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hak pelayanan kesehatan dalam berkeluarga, itu bisa di-keep dulu gitu ya pertanyaannya, lalu saat kita live gitu itu bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Iya, bagus sekali ya. Ya, baik. Demikian pemirsa berkah dan sahabat Salingers dari kami, saya dan Kiai Husain Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.